Halo Pak, sehat? Alhamdulillah. Mau berangkat nih? Jepara? Mana? Denpasar Solo Jogja, Purwokerto. Mantap, insya Allah lancar. Oke? Oke guys, ini udah mau jalan. Halo Mas. Jadi di sini lagi ada 2 bis. Aku belum tahu nih ini yang pariwisata atau yang akap juga. Dan hari ini pemberangkatan kalau dari Denpasarnya siang. Nanti untuk detailsnya, harga tiket dan segala macamnya aku tulis di description box. Nah, jadi mereka naik juga bisa dari garasinya PU Mansion. Pak, loh kok grogi? Jangan dong. Mas, sehat? Alhamdulillah. Jadi pembelian tiket juga bisa di sini ya? Bisa di sini, naik juga dari sini guys. Kalau untuk harga tiket sendiri berapa Pak? Kalau dari sini ke Solo atau ke Jepara? Ke Solo 300.000 per orang. Fasilitasnya apa aja? Ya, dapat makan 2 kali. Minuman. Terus kopi. Itu ada tulisannya free coffee? Ada. Ada free. Kami bikin sendiri. Bikin sendiri ya. Mantap. Fasilitasnya lengkap. Tuh. Bapak penumpang? Iya, Pak. Kemana Pak Mawan? Ke Jepara. Bayar berapa ke Jepara? 280. Udah sering naik Mansion Pak? 2 kali ini. Gimana servisnya, pelayanannya? Bagus? Yakin? Iya. Ini jangan di depannya bapak-bapak ngomong bagus loh. Memuaskan servisnya ya? Belum pernah mengecewakan? Asli Jepara atau asli? Oh asli Jepara. Tapi kerja di sini atau? Di Bali. Berarti next time terus-terusan naik Mansion ya Pak ya? Terima kasih. Oke guys. Tuh. Nah ini udah mau pemberangkatan Ibu. Tadi ada yang datang dari Purwokerto kayaknya. Baru nih. Oh dari Jepara? Waduh Kak, keliru rupanya. Nah ini baru nyampe guys. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Aprilia di Lestari. Di vlog hari ini April mampir silaturahmi ke PO Mansion yang ada di Denpasar. Nanti April juga bakalan ngobrol-ngobrol sama ownernya yaitu Pak Putu. Nah sekarang di belakang April nih lagi ada 4 bis yang standby. Tadi baru balik dari Jepara yang sebelah kanan April. Terus yang ini mau berangkat. Nah gimana? Pengen tahu kan histori tentang PO Mansion? Langsung aja, jangan sampai di skip ya. Jadi stay tune terus di vlog Aprilia di Lestari. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komen. Sarangi, let's go. Nah, ini baru nyampe guys. Wah, langsung dibersihin. Aku boleh naik bentar nggak Pak? Loh nggak apa-apa, Bapak sama naik nggak apa-apa. Misi ya. Bismillah. Wah, jadi kalau nyampe langsung dibersihin ya Pak? Karena ini berangkat lagi nggak sih Pak? Oh yang satunya lagi ya. Nah ini jadi konfigurasi seat 22. Ini masih kotor banget karena baru nyampe guys. Dan sigap bapaknya langsung diberesin. Di situ di belakang seperti biasa ada toilet.
Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Ini nyaman banget sih. Nah, sekarang April bakalan nemuin Pak Putu dulu. Jadi kita biar tahu guys history dari PO Mansion ini sendiri. Karena awalnya PO Mansion ini yang April tahu itu pariwisata trayeknya dan baru main di akap. So, kita bakalan ketemu Pak Putu. Kok nggak senyum tadi? Lelah? Oh senyum. Ya ampun, sehat semua ya Pak? Baru nyampe ini tadi? Belum. Oh belum berangkat? Oh aduh, oke. Yang baru nyampe yang mana ini tadi? Merpal semua. Oh oke. Oke guys, kita ke Pak Putu dulu. Monggo. Hai guys, assalamualaikum. Akhirnya. Waalaikumsalam. Saya udah ketemu, kok saya ya? Aku udah. Gak apa-apa ya Pak ya? Nyantai aja ya Pak Putu ya. Bebas. Nah, jadi April udah bersama Pak Putu di sini. Ya, terima kasih Mbak April. Pak Putu, saya yang terima kasih sudah disambut, udah boleh main ke PO Mansion. Sama-sama. Sehat ya? Sehat Pak April. Karena apa? Kalau Mbak April kesini saya masih ingat kopi yang Mbak April suka. Wah iya. Kopi Bali. Bener, kopi Balinya the best guys. Ya Allah, pokoknya enak banget karena saya pecinta kopi hitam. Iya. Ya kalau kopi asli hitam itu kan memang kopi. Betul. Bukan sampah kopi. Betul, ya, betul. Itu yang top. Itu bisnis sendiri apa gimana sih Pak Putu? Tidak, hanya untuk teman konsumen penumpang kami ajak ngopi bareng. Oh gitu. Termasuk Mbak April datang dengan nikmati kopi Bali itu ya spesial, istimewa ya, sekali. Kopi hitam gitu. Iya, Pak Putu, monggo ini perkenalkan dulu yang teman-teman viewers April ini yang tahu Pak Putu adalah owner dari PO Mansion, betul Pak? Ya, owner juga, tapi bukan owner saja, ya bekerja. Kami juga bekerja di sini. Jadi PT Mansion itu kami anggap bos kami, tapi kami bekerja di sini. Jadi kerja apapun yang kami lihat di sini tidak beres, kami lakukan, termasuk apapun. Serabutan kami bekerja, karena kami bekerja sama PT Mansion juga. Jadi, maksudnya bekerja sama PT Mansion? Ya, anggap PT Mansion itu punyanya siapa kami tidak tahu juga. Tanyakan pada Tuhan yang berkuasa. Titipan, ya, titipan Tuhan ya. Kami bekerja ada PT Mansion, kami ikut bekerja, bukan yang lain aja bekerja, kami pun ikut bekerja. Apa yang kekurangan ada di sini kami ikut juga, yang tidak beres kami masuk untuk bekerja. Jadi terjun langsung sendiri juga nih Bang ya. Ya. Tapi kalau teman-teman tahu nih, sebenarnya awal mulanya Pak Putu nih, mohon maaf nih, mohon izin. Awalnya juragan sembako guys. Bukan juragan sembako, pedagang sembako ya. Pedagang sembako. Tahun berapa sih dulu Pak kira-kira? Itu dari tahun 70 sekian dari orang tua ya. Iya. Terus kami melanjutkannya itu dari tahun 79. Dari tahun 79. Kami ikut bergerak di sembako itu sampai 13 tahun yang lalu. Wow, sampai 13 tahun. Ya, jadi dilanjutkan sama anak turun sama temurun, istri. Ya? Jadi sudah kami generasi kedua, berarti anak generasi ketiga. Oh. Kami tinggalkan sembako, akhirnya kami usaha di bis, pariwisata, jadi keluarga usaha sembako. Nah, disinilah kami tinggalkan sembako, akhirnya menurun sembako itu. Kami fokus sekarang di bis. Tapi udah fokus di bis nih. Iya. April pengen tahu nih Pak Putu, pertimbangannya apa dari yang tadi bisnis sembako, terus Pak Putu mau main ya bahasanya, untuk bisnis di transportasi bis ini? Ya, kami mencari rezeki berdasarkan ya sedikit ada hobi otomotif. Jadi suka sekali melihat otomotif, apalagi otomotif yang lawas-lawas. Kalau bis beda, harus yang baru-baru. Gitu ya? Emang harus yang baru? Enggak juga kalau Pak? Bisa yang baru demi kesenangan konsumen. Demi kenyamanan ya? Aman. Jadi apa ya, kami juga tidak terlalu susah untuk perbaikan. Betul. Jadi apa ya? Maintenance-nya lebih inilah ya, kalau baru itu lebih sedikit. Betul. Meskipun kami sedikit punya, ya begitulah adanya kami. Apa ya? Tidak berani
terlalu menggebu karena rem itu perlu sekali. Betul. Ya, nggak asal blong-blong-blong. Kayak nyetir itu kalau blong-blong-blong juga nggak bagus, Pak. Jadi memang step by step gitu ya, Pak Putih ya. Betul. Tapi kalau ngomong otomotif nih, lihat kemampuan lah kan gitu. Iya, sesuai dengan kemampuan. Kalau otomotif kan memang dari dulu kami lakukan dari awal satu, jadi bergerak di PW, di Toyota, di Willys, di Offroader, di motor tua, HDCI, itu sudah bagian dari awal kami dari tahun 70. HDCI itu berarti off-road, Pak? Bukan, HDCI itu Harley Davidson Club Indonesia. Pertama tuh tahun Harley saya soalnya. Tahun 70 sekian. Iya. Nah, kalau Mas Sony punya dulu. Iya, dulu. Ya, motor tua. Betul. Oh, kenal ya? Kenal dulu motor tua dulu kan Harley dikumpulin sama Mas Sony. Ya, udah tahun berapa tuh? Saya kenal 80-an ya. 80 sekian, 89 ya. Iya, sempat mampir ke Probolinggo. Ya. Dijamu dengan Bapak juga di sana. Almarhum Bapak, iya. Wah, jamuannya bagus. Pokoknya asal mampir aja ke Probolinggo ada kerusakan apa. Mas Sony bilang gitu dulu. Nah, sekarang juga mampir-mampir lagi dong Pak Putu. Siap. Kan generasinya udah turun gitu, menurun. Maksudnya udah kita lanjutkan lagi. Siap. Dengan yang lebih fresh gitu ya, Pak ya. Biar betul, tetap awet muda, Pak. Betul, Mbak. Jadi saya sudah umur 60 lebih ya. Jadi terima kasih Mbak April sudah mengingatkan saya sebagai orang tua mampir ke PO Mansion, sedangkan kami belum pernah sana. Kami karena malu ya, seperti yang sering kami bilang, kami PO kecil untuk silaturahmi itu malu sekali, malu saya. Pak Putu ini senangnya merendah. Tidak begitu. Mindset saya kadang sudah begitu Mbak ya, tapi kalau sudah kenal begini, kami tambah akrab. Tapi selayaknya kok Pak Putu, kayak saya senang silaturahmi gitu ke PO-PO ya. Betul, Mbak. Seperti ke PO Mansion. Saya merasa kita yang lebih muda itu memang harus datang duluan. Kalau di Jawa itu gitu. Jadi supaya silaturahmi ini nggak terputus gitu. Betul, Pak. Mbak. Mudah-mudahan ke depan anak kami bisa meniru Mbak Aprilia. Masya Allah. Kedepannya biar dia bisa mampir-mampir ke PO-PO besar di Jawa. Amin. Pasti ada hikmahnya itu, pasti ada hikmahnya. Iya. Terus balik lagi nih, Pak Putu. Kalau saya ini ceriwis banget loh Pak Putu. Gak apa-apa, Mbak. Soalnya saya pengen tahu sendiri histori dari PO Mansion ini sendiri. Berdiri pada tahun berapa? Kalau pariwisata itu 13 tahun yang lalu, Mbak. Berawal dari pariwisata dulu ya? Pariwisata dengan bis medium. Oh, dengan bis medium awalnya? Kami off-road ke Jawa. Jadi off-road dapat juara. Mobilnya dibeli, ditukar sama bis pakai DP. Akhirnya berjalan dari bis medium itu dah. Kami berusaha mencari muatan, kok hasilnya lumayan gitu. Karena kami dana tidak ada terlalu banyak, berusaha untuk yang lain itu masih kurang. Seperti contoh buka pom bensin berapa duit, itu kami belum bisa. Jadi ada angan-angan ke sana tapi tidak ada dana ya tak bisa juga Mbak. Jadi apa yang kecil ya kecil kita lakukan gitu. Betul. Pelan-pelan, kecil pelan-pelan. Tapi kalau fokus lama-lama juga bisa jadi bukit. Amin. Pak Putu. Amin. Iya kan? Tapi itu perlu proses yang saya bilang tadi. Betul. Ada rim atau tidak? Betul. Jadi nggak los-los gitu ya? Iya. Okay. Lossnya banyak Mbak. Loss di bidang bis, loss di bidang diri sendiri, salah pergaulan, salah mengambil sikap, bukan di bis saja kan gitu. Betul, betul. Jadi kami berusaha di bis itu penumpang yang di dalam bis supaya aman, nyaman. Betul. Baru kami dapat kepercayaan. Jangan sampai penumpang tidak nyaman. Kru itu membuat nyaman itu juga tidak segampang sekali mencari kru, susah loh. Betul. Mencari kru yang sehati dengan kami. Jadi mau menghormati penumpang, mau menservis penumpang, bisa ngomong penumpang. Betul. Jadi terutama penumpang yang sudah usia seperti saya lebih. Yang udah sepuh ya Pak ya? Sepuh, jadi dulu biasanya naik pesawat, naik bis, mau ke kamar mandi itu tidak direken sama kru. Kasihan orang tua. Iya. Jadi dengan disinilah kami kalau ada penumpang yang sudah sepuh, tawari kalau mau kencing ke belakang, kru harus
respon itu. Ngayomi. Ngayomi. Iya, ngayomi. Betul. Harus singgah. Betul. Betul. Dan harus sigap melihat Ya. situasi apa yang dibutuhkan sama penumpang. Kita harus cepat gerak sebenarnya, Betul. nggih Pak nggih. Terutama yang paling poin sholat subuh. Nah, Harus kru itu menawarkan parkir di mana ada sholat masjid pas sholat subuh, parkir kalau berkenan, monggo. Kalau yang sudah langsung aja Pak, gitu. Ya sudah berangkat lagi gitu. Iya. Jadi sholat subuh itu perlu sekali. Betul. Barangkali buang air besar, buang air kecil Iya. kan gitu juga di sana ada juga toilet, sholat. Itu yang penting itu sholatnya itu penting yang harus mampir. ibadah itu. Ibadah Iya. itu. Terus Pak lanjut lagi nih Pak Putu, dari pariwisata. Terus denger-denger ini, bukan denger-denger ya, sebenarnya April sendiri juga udah tahu kalau Pak Putu sekarang mencoba untuk main di trayek akap. Pertimbangannya sendiri ini kenapa sih Pak kok pengen di trayek akap? Terus udah dari kapan berjalannya? Kami pariwisata itu sudah 3 tahun awalnya, kurang lebih ya Mbak ya. Sekitar 10 tahun yang lalu kami di Solo, Wonogiri sampai ke Jakarta disewa sama teman-teman di Wonogiri, ngasih kami rezeki dengan bus pariwisata perbantuan. Oh, untuk diperbantukan. Untuk oke. lebaran pulang pergi harus mudik dan Iya, balik. harus mudik, betul. Di sanalah kami merasakan dijual tiket sampai waktu itu ya dijual 400, 450 sampai 500. Jadi berapa di luar servis nominal uang itu? Kami dikasih cuma 10 juta gitu. Jadi merasa kami pingin punya akap tapi tidak bisa. Mencari izin itu penuh terus. Belum bisa saat Belum itu bisa. mungkin Pak, ya. Sudah berkembang sampai berapa tahun itu. Terus kami ngajukan penuh. Sabarnya kami ngajukan penuh, ya, ibaratkan kami hanyut di sungai. Entah berpegangan akar, nanti entah berpegangan kain sobek, apa, ya. Terus kami berjalan, kami hanyut ini. Ya, pada satu saat ada yang menolong, bahwa kami mengajukan kok pas ada. Nah, kami ajukan. Waktu pandemi malah. Jadi waktu pandemi itu sempat mengajukan? Sempat Memang mengajukan. Oh, oke. Mengajukan, terus kami dari 10 tahun berdirinya itu terus kami mengajukan. 3 tahun oleh pariwisata dulu. Ngajukan tidak dapat. Terus dengan sabarnya kami ngajukan terus penuh, ngajukan terus setiap bulan tuh pasti kami ada respon ngajukan. Ya barangkali berkenan. Akhirnya di pandemi malah keluar. Karena mungkin kalau menurut April nih ya, di pandemi itu mungkin juga karena banyak pengusaha-pengusaha, teman-teman pengusaha yang agak goyang kali Pak. Jadi trayeknya pada dijual ke kementerian atau gimana Mungkin gitu. ya. Bisa jadi ya Pak Bisa ya? jadi ya. Kok ada celah 4 unit gitu. Waduh, gegas saya untuk pindah ke sana untuk cari akap. Akhirnya alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Ya. Berarti memang Tuhan itu adil Pak. Ya. Memberikan rezeki sesuai dan waktunya yang tepat. Iya. Nah, ini mau bis berangkat, mau doa gimana caranya nih, Mbak? Oh, monggo. Mau di ini Saya doa? doa dulu Oh, ya. monggo, silakan. Ayo Ya, kita. ya, mari. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, selamat berita. Semoga mudah-mudahan rezeki kita pada siang hari ini melalui ini berkat semakin banyak, semakin barokah dan halal. Amin. Semoga mudah-mudahan perjalanan dari Denpasar menuju ke Purwokerto tidak ada halangan sedikit pun sebaliknya. Amin. Ada titik. Ya, untuk kru apalagi yang baru, ramah pada penumpang, servis penumpang semaksimal mungkin. Jangan sampai ketus menjawab pertanyaan penumpang. Bikinlah penumpang itu seperti raja. Kita semua ini mendapat rezeki dari penumpang. Jangan sampai penumpang diabaikan. Servis semaksimal mungkin. Apa maunya penumpang ladeni dengan aman, nyaman, supaya bisa tersenyum. Apapun ruwetnya adik-adik semua, tersenyumlah pada penumpang. Ya, kalau kalian salah, bilang maaf. Kata maaf pertama itu perlu. Jangan sampai tidak ada kata maaf. Itu etika.
dalam pergaulan, dalam bekerja. Hati-hati di jalan. Ya. Jauhi narkoba. Jangan sampai mencoba-coba narkoba. Jauhi narkoba. Ingat itu. Tidak ada yang mentoleransi itu narkoba. Ya. Ya, masih. Dari saya, karena ini bis kita beli, tetap hati-hati. Terus pelayanan sesuai yang saya omongin, bis parkir mesti harus ini sebelum penumpang naik ke bis. Ya. Mari berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Hati-hati. Gimana Pak Paino? Mari Mbak. Oke, alhamdulillah sudah Ya, mau mau jalan. Mau jalan. Ya. Jadi yang ini nih jurusannya kemana ini tadi Pak? Yang pertama Denpasar, Solo, Jogja, Purwokerto. Nanti yang kedua Denpasar, Solo, Jogja. Yang terakhir Denpasar, Pati, Kudus, Jepara. Trayeknya udah lumayan ya Pak ya? Ya, bagi teman-teman di Jawa kecil, Mbak. Bagi Pak, teman-teman di Pak, Bali ya besar. mungkin saya paling Sama-sama. kecil. Oh. Ya daripada teman-teman yang lain. Saya yang paling kecil ini. Jadi saya harus menambah ini. Harus nambah ya. Bismillah, Ya. mudah-mudahan lah. Amin. Jadi insya Allah ya Pak ya, makin Amin. nambah lagi armadanya. Mohon doanya, Mbak. Pasti selalu. Ya, terima kasih. Pak Putu, tapi aku mau belum selesai juga nih Pak Putu. Ya. Kira-kira Pak Putu, kalau di akap sendiri selama berjalan ini ya Pak ya, Nggih. kan tadi sempat bilang pengajuan itu diterima dan dapat trayek itu pada saat pandemik. Pandemi. Persis di pandemik ya Pak ya? Persis. Berarti nggak jalan juga dong Pak? Sebenarnya. Kami keluar trayek ada pergaulaan sedikit di Bali ya. Iya. Karena pandemi mengeluarkan trayek, kami sempat dipertanyakan. Bahkan teman-teman juga ada bilang trayeknya Putu dipindahkan. Ini ada teman ngomong gitu. Berkali-kali ngomong ke sini dipindahkan, mau tidak dikasih ke sana, dicarikan ke tempat lain katanya. Ya, kalau Anda keberatan, monggo pindahin dah saya bilang gitu. Tapi tetap apa kata Tuhan ya, itu memang rezeki saya. Betul. Itu yang saya dapat gitu. Jadi awalnya saya sebetulnya tidak mencari trayek ini, Mbak. Oh, tadinya pengajuan untuk trayek apa? Dari dulu itu trayek saya Denpasar, Surabaya, Madura. Denpasar, yang deket-deket lah. Surabaya, Madura. Oh iya. Itu sebetulnya biar punya aja trayek gitu maksud Iya. saya. Nggak dapat. Tapi dikasihnya trayek ini dulu. Nih, saya ngeri karena ngerinya apa? Uang setiap hari itu kan uang sangu lebih Betul. banyak, Untuk Mbak. operasional ini kan selalu berjalan terus, Kami Pak. takut dengan ke Jawa Tengah itu dengan biaya sekian juta per hari. Iya. Waduh, berapa nanti duitnya habis? Itu pikiran saya. Ya sudah jalanin dulu dengan berdoa, jalanin dulu. Akhirnya ya dalam proses 3 bulan lah sudah kembali modal untuk sangu. Alhamdulillah. Ya 3 bulan itu kembali dengan sangu. Terus berjalannya waktu. Nah Lebaran kemarin alhamdulillah sudah ada penumpang. Yang kemarin Alhamdulillah. baru pertama kali kami menikmati Lebaran kemarin. Meskipun keadaan masih terseok-seok. Iya. Dalam tahap masih ada pandemi. Kami berharap pandemi cepat berlalu. Sudahlah. Amin. Sudahlah. Sudah. Tapi semua kalau pandemik memang merasakan sih Pak. Imbasnya Iya. itu ke semua lah, semua kalangan, semua pengusaha, semua bisnis apapun gitu. Iya. Iya. Tapi di Bali paling terpuruk, Mbak. Betul. Menurut saya. Di Bali paling terpuruk. Kalau di Jawa kan masih ada pabrik yang beroperasi meskipun kapasitasnya dari 100% mungkin menjadi 30%. Di Bali ini apa, Mbak? Waktu pandemi orang berjejer di pinggir jalan, orang pariwisata punya Pansa, Pipi, pada jualan tisu, jualan buah, jualan apa gitu. Sekarang sudah hilang itu. Sudah mulai ada kehidupan.
Amin. Insya Allah lah ini dilancarkan semuanya, karena kalau niat baik insya Allah dilancarkan, dimudahkan ya Pak nge. Dimudahkan. Iya. Meskipun kata orang-orang niat baik belum tentu dibalas dengan baik, kan begitu. Tapi tetap bersabar, harus bersabar, betul, bersabar. Ya. Betul. Jalani. Sudahlah. Orang bilang sudahlah. Pupuk aja terus ini niat baik kita. Iya. Malah kami sebagai acuan untuk piye carane maju, piye carane gitu. Dengan adanya rintangan, halangan, gimana caranya? Betul. Ya, memacu kita untuk maju. Betul. Bagus betul. itu juga. Yang penting terus semangat, Pak Putu Betul, ya. Betul. Nggak boleh pantang menyerah kan Ya, gitu. semangatnya orang tua kan segini-segini aja Mbak. Tidak seperti anak muda. Kalau anak muda kan semangatnya beda. Loh, jiwanya harus tetap muda. Jiwa muda ya. Makanya kumpulnya harus sama saya, Pak Putu. Jiwanya bisa muda, tapi muka, kulit sudah tidak bisa dibilang, tidak bisa dibohongi. Kalau itu memang nggak bisa ditolak, Pak. bisa Saya pun nanti suatu saat mudah-mudahan dikasih umur panjang yang sehat, masih bisa merasakan sampai seumuran Pak Putu. Ya, amin. Gitu kan. Amin. Pak Putu, amin. Pak Putu, berarti sekarang udah nggak ada medium. Sudah tidak ada habis. Sudah nggak ada. Ya. Total ada berapa armada Pak Putu untuk akap dan pariwisata? Ya, kalau akap baru 9, pariwisata cuma 3. Pariwisata 3. Tapi sekarang udah mulai terus ya Pak ya? Sudah mulai berjalan lagi kan semenjak Lebaran kemarin tahun Iya, ini? ada Sabtu Minggu kalau hari biasa. Tidak ada pariwisata, jarang lah. Kalau Sabtu Minggu hari purnama gitu baru jalan. Gitu. Jadi timbang dulu. Ini merasakan sekali nikmatnya sehabis pandemi. Sudah bilang lah berapa selesainya pandemi ini, sudah merasakan ada tanda-tanda kehidupan lagi bisa makan bisa beli soto. Beli soto. Dulu 10 bulan ini kami buka dapur bersama sama kru di sini. Oh, dan ada yayasan yang ngasih kami bantuan. Nggak tahu kami datang dari mana yayasan itu. Ngirim beras, saya sampai malu. Yayasan itu sering pakai bis saya ternyata. Dia suka bis saya. Yayasan itu diam-diam ngasih beras dan mie, telur sama kru kami. Masya Allah. Setelah saya selidiki, kok di mana dapat ini? Ternyata dari yayasan. Saya berutang budi sekali. Oke, kebaikan itu kita memupuknya kapan, dapat hasilnya kapan kan kita nggak pernah tahu. Ya betul Mbak. Jalani sudah. Betul. Betul jalani. Mbak kan masih muda. Jalani yang ya anggap Pak baik yang mana. Jalanilah sudah itu. Semaksimal mungkin untuk berbuat baik begitu betul, nih Pak. Betul Mbak. Pak Putu, ini untuk closing juga nih Pak Putu. Kira-kira wejangan lah sharing untuk kami-kami yang masih muda-muda, yang baru bergelut, yang mungkin mau usaha juga memulai transportasi bis atau usaha apapun, ada nggak kira-kira tips-tipsnya untuk kita-kita ini Pak? Iya, kalau yang muda ya, yang baru bergelut di bidang bis, menurut saya ya banyak-banyaklah bertanya pada yang dianggap lebih bisa. Sering sharing. Jangan begitu orang sharing langsung dipotong. Anak muda nih sering gitu biasanya. Begitu ada orang yang lebih tahu, belum sampai sempat pembicaraan habis sudah dipotong sama anak muda ini. Karena mereka pemikirannya beda. Terima dulu lah. Masukkan di pikiran mana yang bagus kita pakai, mana yang tidak bagus rasanya kita keluarkan. Masukkan dulu. Simpan dulu. Ini kemampuannya seberapa, ini kemampuan. Jangan seperti yang berbayar contoh gini. Kalau ada orang membantu untuk masalah apa, kalau keluar uang 10 juta, penyelesaiannya segini dikasih. Lagi kurang ya seperti di bidang hukum sekarang kan begitu, ada masalah mau 25 juta, ilmunya keluar segitu aja. Jangan seperti itu. Semua ada hitung-hitungannya gitu ya Pak. Padahal ilmu itu kan kita sharing semaksimal mungkin. Ya. Jadi seperti anak muda sedekah itu gitu. Muda itu terimalah dulu omongan yang lebih dewasa. Iya. Dan kalau merasa lebih muda, hormatilah dulu orang dewasa. Kalau masalah pekerjaan, masalah ilmu, ayo berdebat. Kedewasaan itu setelah orang tua itu salam sama orang tua kan beda. Betul. Ya, itu yang pertama.
etika. Kedua, masalah berdebat monggo. Ayo berdebat. Mungkin anak muda lebih unggul. Itu enggak masalah. Menurut saya begitu. Berdebat boleh, tapi jangan sok tahu ya Pak ya. Kadang kan kalau kita biasa motong-motong kan seolah-olah, oh kita Itu lebih dah. tahu nih, padahal kan belum tentu. Betul, itu dah. Iya. Ujungnya orang tua mau ngomong apa ini sudah dipotong ya. Iya. Ya, dengar dulu. Pasti akan dinilai. Oh ini si A nih, bapak nih, tua nih begini, yang ini pasti beda itu nanti Mbak. Karena dari pengalaman seperti kami dari nol, beda lagi pemikiran ke atasnya. Iya. Kalau orang sudah ada nerima, sudah beres, beda lagi Beda ceritanya. lagi, betul. Ya, betul. Karena kalau mupuk dari nol itu, apakah itu melarat, apakah itu tidak makan, semua kami tahu. Oke. Jangan hanya baru tidak makan sehari 2 kali tidak makan, sekali kan makan, Iya. sudah bilang melarat, belum. Apakah itu melarat kami tahu. Wah, saya jadi banyak ilmu nih ngevlog di sini Enggak sama Pak begitu. Putu. Melarat. Loh enggak? Saya bilang melarat. Nolnya itu. Begitu. Iya. Aduh, tapi banyak banget juga sharing-sharing kali ini yang bisa April juga dapetin buat pertimbangan-pertimbangan untuk kedepannya dan bikin makin semangat. Pak Putu aja masih semangat, masa April enggak gitu kan? Begini Mbak, saya sering melihat orang tanpa kaki bisa berusaha. Kok kita yang masih sempurna lah nggak ya? Kok nggak mau berusaha? Betul. Kenapa? Orang jual sapu, tak ada kakinya pakai sepeda tangan, itu masih giat-giatnya bekerja. Betul. Malah sapu 5.000 kita bayar 10.000 kan dia bersusah payah tuh mencari. Bayangkan tuh Mbak normal, Mbak cantik, harus usaha, harus bekerja. Betul. Jangan maunya Ongkang ongkang-ongkang, aja, enak-enaknya ya, aja ya. gitu Betul, nggak ya Pak ya? betul. Siap, Pak Putu. Terima kasih banyak Terima kasih atas Mbak April. waktunya. Terima kasih. Makasih juga sudah mau Jangan sharing-sharing. bosan, Mbak April enggak. ya. Nanti aku kesini terus, apalagi kopinya. Siap Pak April, siap. Makasih loh Pak ya. Sama-sama. Sehat-sehat, salam untuk keluarga Pak Putu. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Oke, saya closing dulu. Ya. So guys, thank you so much udah nonton vlog April kali ini dan mudah-mudahan sharing-sharing April sama Pak Putu juga bermanfaat untuk kalian semua. So, terus ya di support vlog Aprilia di Lestari. Dah, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mau jalan ya? Oh. Aku permisi bentar ya. Bismillah. Permisi. Halo, pengennya gitu, tapi masih ada urusan di sini. Ini kemana ini? Jepara. Sama PO Mansion gimana? Jos. Pelayanannya Jos? Sudah sering? Sering. Berlangganan udah. Berlangganan? Mas siapa sih? Mas? Mas Waluyo. Mas Waluyo. Asli mana? Tadi. Waduh, asli Pati. Jadi Denpasar ini ngapain? Bulan. Liburan? Mantap. Berarti bukan pertama kali ya? Naik Mansion ya? Wah, servisnya oke sekali ya? Jos. Krunya? Lama-lama. Wah, lama-lama mantep. Lagi berdua ini? Sama temen. Saya izin lihat bentar ya. Permisi. Nah, ini penumpangnya guys. Halo Mas. Pak, hati-hati di jalan ya. Mas. Nah, ini guys. Jadi kursinya nyaman banget. Oke, kasih ya nanti kita mengganggu. Ada ibu. Ibu duduk mana? Oh, duduk sini ibu. Oh, nggih, saya tak turun sebentar. Kok duri kata Mas 1D? Nah, ini udah mau berangkat, guys. Pak. Hati-hati.